warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aufa Syafira. Di sini saya akan menjelaskan tentang takdim dan takhir untuk memenuhi tugas UAS Kaidah Tafsir yang diampu oleh Ibu Agustiani Muzayyanah MAD. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum menjabarkan ayatnya, saya akan menjelaskan pengertiannya. Apa sih yang dimaksud takdim takhir itu? Nah, takdim berasal dari kata qadama yang berarti mendahului atau menyegerakan, dan takhir berasal dari kata akhara yang berarti penundaan atau perlambatan. Berarti dalam kaidah ini adalah mendahulukan atau mengakhirkan satu lafaz dengan ayat yang lainnya, atau bisa juga memposisikan suatu lafaz sebelum posisinya yang asli atau sesudahnya untuk memperlihatkan kekhususan, keutamaan demi mencapai kejelasan makna. Saya akan memulaikan. Yang pertama, penjelasan atas letak penyebutan pada satu lafaz, itu mengungkapkan apabila ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dalam celah susunan itu. Dalam surah Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Coba kita amati ayat berikut tadi. Kenapa iyyaka na'budu lebih didahulukan daripada iyyaka nasta'in? Dalam hal ini kita bisa mengetahui maknanya secara jelas dengan menggunakan kaidah ini. Kalimat iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in karena ibadah adalah tugas dan kewajiban, sedangkan isti'anah yang tadi pertolongan adalah hak. Perlu kita ketahui bahwa kata ibadah menurut Al-Isfahani mengandung dua pengertian, yaitu puncak keterhinaan atau puncak penghambaan, dan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam penjelasan yang lain dinyatakan bahwa abada ya'budu mengandung tiga makna, yaitu totalitas, kepasrahan, ketertundukan atau kepatuhan dan keterakhiran. Ibadah itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih berhak untuk disandarkan selain menjadi padanya. Dalam hal inilah kita sebagai manusia sudah semestinya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangatlah tepat meletakkan na'budu ini lebih didahulukan daripada nasta'in. Ya, karena melaksanakan tugas dan kewajiban harus lebih didahulukan daripada menuntut hak. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang kedua mengungkapkan ungkapan yang menyatakan sebab-sebab suatu perkataan didahulukan karena ada kemuliaan, keagungan atau perhatian. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Mengungkapkan adanya hubungan harmonis secara vertikal atau sesama manusia dengan Allah, horizontal sesama manusia. Artinya kedua hubungan tersebut sama pentingnya, akan tetapi sholatlah yang lebih didahulukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, pada ayat yang tadi saya sebutkan mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat itu didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab,
menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Misbah, yang berjudul Al-Misbah, benar, bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis. Nah, sholat merupakan kehubungan harmonis yang bersifat secara vertikal, yaitu antara manusia dengan Allah. Dan zakat, kalau zakat itu merupakan hubungan harmonisnya secara horizontal, yaitu hubungan sesama manusia. Keduanya ini sama pentingnya, sangat penting juga. Akan tetapi sholat tentunya lebih penting daripada zakat dan lebih harus didahulukan, ya kan? Bener nggak? Bener kan? Nah, di sini juga yang ketiga itu menurut Ibnu Asir memberikan contoh lain untuk menjaga keserasian kalimat, atau enggak disebut dengan mura'atun nazam al-kalam. Seperti contoh surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Kepada para penjaga neraka dikatakan, ambillah ia dan ikatlah tangannya ke lehernya, kemudian ke neraka jahanam bakarlah ia, lalu tingkatkan siksanya berupa ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta, sangat panjang. Belitlah ia. Namun Al-Jamakhsyari dalam hal ini menyebutnya sebagai ikhtisah. Sebagai ikhtisah. Di samping tujuan keserasian kalimat tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga keindahan susunan. Ya, keindahan susunan sajak yang diakhiri dengan huruf H tadi. Ya kan? Khudhuhu fagulluh thummal jahim salluh, dan seterusnya. Nah, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, ada kata-kata yang salah, mohon maaf karena saya masih berproses, karena kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.